Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya dan kelompok 2 akan membuat sebuah video tentang digital marketing, yang mana video tentang digital marketing ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah praktek komputer bisnis yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Aris Susanto, yang kedua Siska Asahari, yang ketiga Agam Ramadhani, yang keempat Evan Yumi Hernando, yang kelima Nur Vicky Ayu, dan yang keenam adalah Eka Hernawati. Dan ketua kelompok pada tugas mata kuliah praktek komputer bisnis ini adalah Saudari Siska Ashari. Langsung saja teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu digital marketing, karena mungkin masih banyak teman-teman yang belum memahami atau belum paham pengertian dari digital marketing itu sendiri. Di era sekarang ini adalah era yang memang serba digitalisasi semua, dan mungkin perlu pemahaman pentingnya arti dari digital marketing, manfaatnya, serta tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari digital marketing itu sendiri. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan menerangkan pengertian dari digital marketing. Apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Digital marketing adalah strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital. Media pemasaran digital mencakup saluran komunikasi yang sering kita jumpai, baik melalui jaringan internet maupun jaringan lainnya seperti telepon dan televisi. Pengertian digital marketing dalam bahasa Indonesia berarti pemasaran digital. Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, pemasaran digital marketing menjadi sebuah strategi yang bisa dibilang sangat ampuh bagi kita yang memiliki bisnis. Tapi, apa sih alasannya? Kenapa cara ini sekarang sangat populer? Berikut penjelasannya. Manfaat digital marketing yang pertama adalah membantu untuk meningkatkan penjualan. Tujuan dari aktivitas digital marketing yaitu untuk meningkatkan penjualan dari suatu produk bisnis yang kita punya. Nah, karena digital marketing bisa menjangkau lebih banyak sasaran customer, karena akses digital marketing bisa menjangkau semua wilayah yang terkoneksi dengan internet, maka hal ini nantinya juga akan berdampak pada meningkatnya penjualan kita. Digital marketing sudah dikonfirmasi oleh banyak pemilik bisnis untuk meningkatkan pendapatan sampai 2 kali lipat sebelum melaksanakan usaha digital marketing. Manfaat yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, maka bisnis yang kita kelola tentunya juga dapat dikenal tidak cuma di wilayah kita, namun juga di wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian, peluang mendapatkan customer pun juga dapat semakin besar. Hal penting yang seharusnya kita ketahui sekarang juga ialah hampir 80% konsumen akan menelusuri sebuah produk atau layanan sebelum membelinya. Jadi, usaha digital marketing bukanlah hal yang seharusnya kita tunda lagi. Semakin larut kita menunda untuk mendigitalkan usaha kita,
semakin susah juga pada akhirnya bisnis kita akan berkembang. Karena kompetitor pastinya juga melakukannya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghemat biaya promosi. Manfaat digital marketing yang paling dinikmati oleh brand ialah bisa dilaksanakan dengan harga murah dan sangat ekonomis, yaitu dengan menghemat biaya promosinya. Dan strategi promosi dengan menerapkan media internet memang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan menerapkan cara-cara yang konvensional seperti brosur, baliho, ataupun bikin iklan lewat radio ataupun televisi. Oleh sebab itu, bagi kita nih yang ingin memulai berbisnis atau ingin berbisnis, ini bisa menjadi cara yang cepat dan tepat agar produk kita bisa dikenal banyak orang. Dan sebaiknya pilihlah strategi digital marketing untuk menjalankan promosinya. Digital marketing ini tidak hanya bisa menolong pemilik bisnis dalam menghasilkan klien, tapi juga digital marketing bisa pula nih menghemat anggaran iklan kita. Yang keempat adalah penghubung yang baik dengan konsumen. Digital marketing dilaksanakan dengan beragam media yang terhubung secara langsung dengan customer. Meskipun belum saling mengenal satu sama lain, dengan teknologi digital marketing ini dimungkinkan untuk melaksanakan komunikasi dengan customer secara langsung dengan teknik digital marketingnya. Hal ini membuat digital marketing menjadi sangat diminati sebab lebih dekat dengan customer. Pelanggan ataupun customer adalah salah satu hal yang penting dalam suksesnya sebuah bisnis. Oleh sebab itu, dengan membangun kedekatan yang baik dengan pelanggan tentunya sangat penting. Seperti itu. Yang kelima adalah membantu bersaing dengan perusahaan besar. Sebelum teknologi informasi dan komunikasi berkembang cepat seperti sekarang ini, dahulunya pengusaha kecil ataupun pemula biasanya akan sulit sekali bersaing dengan dunia bisnis. Tetapi tidak untuk sekarang. Tidak cuma membuat posisi kita sejajar dengan pesaing, melainkan pemasaran digital juga memungkinkan kita untuk bersaing head to head dengan merek atau perusahaan besar dengan menjalankan pemasaran tepat sasaran dan menerapkan berbagai media digital yang ada, memungkinkan kita bisa bersaing dengan perusahaan besar. Yang terakhir adalah memberikan kemudahan dalam melihat perubahan bisnis. Mengetahui perubahan bisnis merupakan hal yang sangat penting. Tapi masalahnya tidak seluruh pebisnis dapat dengan pesat mengetahui perubahan dalam bisnisnya. Tetapi dengan strategi digital marketing ini, hal ini tidak akan menjadi masalah lagi. Sebab perubahan bisnis bisa dengan gampang atau mudah kita ketahui tanpa harus menunggu waktu yang lama. Dengan begitu, analisa dan evaluasi bisnis dapat kita lakukan dengan cepat. Kelebihan digital marketing. Digital marketing merupakan sebuah cara pemasaran yang dilakukan dengan pemanfaatan platform digital, mulai dari sosial media hingga website. Kelebihan dari penggunaan digital marketing diantaranya yaitu yang pertama adalah memudahkan pemasaran. Kelebihan pertama dari penggunaan digital marketing adalah kemudahan mendapatkan audiens dengan jangkauan yang sangat luas, karena dilakukan di banyak platform mulai dari sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Penggunaan digital marketing tentu akan mampu mendapatkan customer lebih banyak dengan target yang lebih spesifik. Dan yang kedua, pemasaran efektif. Digital marketing secara tidak langsung membuat pola pemasaran menjadi sangat efektif. Hal ini didukung dengan adanya platform periklanan yang membuat perusahaan dan pelaku bisnis bisa menargetkan audiens dengan produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga membuat biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan marketing tidak sia-sia. Dan yang ketiga, biaya iklan cukup terjangkau. Tidak cukup sampai di situ, kelebihan lain yang bisa kamu dapatkan ketika menerapkan digital marketing yaitu perihal budgeting. Berbeda dengan memasang iklan pada media televisi atau radio yang biayanya cukup besar dengan target audiens yang tidak spesifik. Digital marketing memberikan kamu kebebasan untuk menentukan target sesuai keinginan dan tujuan. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data. Satu lagi kelebihan yang bisa kamu dapatkan seperti menerapkan digital marketing untuk pemasaran adalah banyaknya data yang didapatkan untuk bisa dikelola dalam pengembangan strategi. Data yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan digital marketing antara lain yaitu seperti kata kunci, jenis kelamin, usia, hingga lokasi audiens. Jika membahas tentang kelebihan sebuah strategi, tentu akan ada kekurangannya. Tak terkecuali dengan digital marketing. Beberapa kekurangan dalam penggunaan digital marketing yaitu yang pertama, sulit dijalankan tanpa pengalaman.
Digital marketing tidak bisa dilakukan secara instan dan perlu pengalaman yang cukup. Sebagai pelaku bisnis dan perusahaan, kita juga perlu mempelajari bagaimana digital marketing dilakukan step by step-nya. Kekurangan yang kedua, dibutuhkan passion. Penerapan digital marketing juga harus diimbangi dengan passion, sehingga penerapannya tidak membuat perusahaan dan pelaku bisnis menjadi tidak semangat dan cenderung pesimis. Jadi, kenali dulu diri kamu sebelum menjalankan digital marketing. Sebagai contoh, seorang montir bengkel tidak akan betah bekerja sebagai montir jika tidak memiliki ketertarikan di dunia otomotif. Begitu juga di bidang yang lainnya. Selain itu, masih banyak lagi kekurangan digital marketing. Di antaranya, mudah ditiru. Karena digital marketing mudah ditiru, sehingga pesaing pun semakin banyak. Selain itu, digital marketing juga terlalu bergantung kepada teknologi, dan tidak semua orang bisa menggunakan teknologi dengan baik. Dan juga, digital marketing tidak akan dilirik apabila tidak menarik, sehingga hal tersebut akan membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya. Jenis digital marketing. 1. Website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. 2. Search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization (SEO) dan search engine marketing (SEM). SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan mudah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. 3. Social media marketing. Social media marketing edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. 4. Online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. 5. Email marketing. Anda dapat memberitahu informasi yang terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. 6. Video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan. Strategi digital marketing. 1. Search engine optimization atau SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. 2. Content marketing. Merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. 3. Otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. 4. Pay per click atau PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. 5. Native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya promote post di Instagram dan Facebook. 6. Affiliate marketing. Affiliate marketing adalah ketika Anda bermitra dengan layanan
atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. 7. Sosial media marketing. Anda mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi, pada awalnya fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Lalu, tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal atau semi formal.